Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Raisa Almahira. Saya berumur 10 tahun. Saya berasal dari SDN 1 Ciwalen dan duduk di bangku kelas 5 SD. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang legenda Gunung Guntur. Zaman dahulu kala berdiri sebuah kerajaan di lembah kaki Gunung Guntur. Kerajaan itu bernama Korobokan. Rajanya yang bernama Sunan Ranggalawe. Seharusnya yang duduk di singgasana kerajaan adalah kakaknya yang cantik dan dermawan, bernama Ratna Intendewata. Namun karena kakaknya perempuan, maka Ranggalawe yang kemudian dinobatkan untuk menduduki tahta warisan dari raja terdahulu. Nyai, engkau adalah wanita tangguh. Engkau pun memiliki wawasan yang baik. Biarpun engkau seorang wanita, tapi engkau pantas untuk memimpin kerajaan ini. Seru seorang lelaki tua berdiri membelakangi Ratna Intendewata yang sedang menatap kerajaan dan rumah penduduk dari sebuah bukit di pinggir Gunung Kutu. Aki, walaupun aku mampu untuk memimpin kerajaan ini, tapi orang-orang kerajaan, para patih juga, masyarakat, tidak akan mau dipimpin oleh seorang wanita. Suhut Ratna Intendewata. Suatu saat, kerajaan Korobokan dilanda kemarau panjang. Kekeringan terjadi di mana-mana. Sehingga rakyat Korobokan sangat menderita. Raja pun bermuram durja memikirkan rakyat dan negerinya. Setelah berembuk dengan patih kerajaan, raja akhirnya memutuskan akan membuat telaga penampungan air. Namun masalahnya, lahan yang akan dijadikan telaga saat ini sedang didiami kakaknya, Ratna Intendewata. Dengan perasaan Masagul Sunan Ranggalawe meminta kakaknya agar menyerahkan lahan didiaminya itu untuk dijadikan telaga. Raja pun bermuram durja memikirkan rakyat dan negerinya. Setelah berembuk dengan patih kerajaan, tetapi Ratna Intendewata menolaknya. Dia malah berkata, "Sudah pula aku tidak jadi raja. Tempat tinggalku mau kerebut juga." Raja pun tidak bisa memaksakan kehendaknya, karena dia harus menghormati kakaknya. Patih pun sangat kecewa. Mereka menganggap raja tidak peduli dengan rakyatnya yang menderita. Raja pun diliputi kebingungan. Namun setelah memikirkan untuk menemui kakaknya kembali. Tapi apa boleh buat, Ratna Intendewata tetap menolak. Akhirnya merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan rakyatnya yang menderita. Raja pun memerintahkan rakyatnya untuk membendung lahan milik kakaknya untuk dijadikan telaga. Intendewata sangat murka. Dia tidak bisa melawan adiknya. Akhirnya dia pergi ke Gunung Kutu yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Di puncak gunungnya itu, dia betapa sambil memohon kepada Tuhan agar adiknya sadar bahwa dia telah menganiaya kakaknya sendiri.
Ratna yang Tendewata menaburkan bunga. Dan segenggam tanah kering di puncak Gunung Kutu. Tak lama kemudian, tiba-tiba awan menebal dan suasana memburuk. Ratna yang Tendewata bergegas pergi dari Gunung Kutu. Tak lama kemudian, tiba-tiba, lalu Gunung Kutu meletus dengan dahsyat dan menghancurkan kerajaan Korobokan. Karena letusannya seperti guntur, maka gunung itu didamai menjadi Gunung Guntur. Hingga kerajaan Kekorobokan hancur lebur dan hilang dari muka bumi. Sunan Ranggalawe kemudian menghampiri kakaknya dan meminta maaf. Sang kakak Yakni tentu saja memaafkan adiknya. Bencana mulai hebat, kemudian berhenti. Sejak saat itulah Gunung Kutu disebut sebagai Gunung Guntur hingga sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.